Nah, saya kepaksa lakuin pinjaman online itu karena saya sakit gitu dan saya harus cepat operasi gitu. Usaha saya juga dimatikan gitu. Terus kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat mau bunuh diri. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Saya utang, nggak mampu, udah nggak mampu, tengil. Balik lagi, sebenarnya kita orang Indo tumbal. Pandemi COVID-19 memang membuat kondisi ekonomi sebagian warga menjadi sulit. Beratnya beban hidup membuat masyarakat terjebak bujuk rayu pelaku usaha pinjaman online ilegal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan pada Desember 2020 menunjukkan ada sekitar 6.700 kasus pinjaman online ilegal atau lebih tinggi dibanding periode Januari hingga November 2020 dengan 400 sampai 2.000 kasus. Selain faktor kebutuhan, peningkatan jumlah kasus tersebut dipengaruhi oleh munculnya modus baru, yaitu pengiriman sejumlah dana ke rekening korban. Ada yang masuk 1 juta rupiah, saya kembalikan 2 juta. Ada yang masuk 800.000, saya kembalikan 1.800.000. Nah, seperti itu kira-kira ada 20 aplikasi yang masuk dan menagih ke saya sebanyak itu. Deliana tidak sendiri. Menurut sejumlah portal berita online dan media sosial, cukup banyak kasus serupa yang dilaporkan. Lalu, dari mana para pelaku mendapat data nomor rekening korban? Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tim CNN Indonesia berhasil mewawancarai mantan karyawan perusahaan pinjaman online ilegal dan terungkap fakta mengejutkan. Adanya modus jual beli data pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal. Jadi, atasan-atasan itu biasanya akan meminta kita, para manajemennya, untuk mencari data, beli data, entah dari kartu kredit, perbankan, KTA, entah dari seperti marketplace yang sekarang banyak fasilitas pay letter, itu rata-rata datanya bisa dibeli sama mereka. Kayak itu intern aja sih sebenarnya, memang tidak diperjualbelikan secara resmi. Itu hanya oknum-oknum yang mencari keuntungan. Gitu, mereka akan hubungin dan bilang, oh harganya sekian, saya butuh 2.000 data misalnya. Biasanya untuk range harga data yang diperjualbelikan di dunia fintech, starting 500 sampai 2.000 rupiah. 500 perak sampai 2.000 rupiah. Mereka akan melakukan transfer, otomatis pura-pura salah transfer atau apapun itu, kemudian masuk ke rekening customer. Ketika customer menghubungi call center, merasa tidak meminjam, ingin mengembalikan dana, mereka nggak terima. Mereka akan beralasan bahwa benar nasabah sendiri yang mengajukan, sudah ada foto dengan KTP. Padahal data dari situ mereka dapatkan dari jual beli data tersebut. Sementara itu dimintai konfirmasi pihak Asosiasi Fintech Indonesia yang telah mendapat izin dari OJK dan memiliki anggota 359 perusahaan memberi penjelasan. Karena saya yakin kalau dari perusahaannya sendiri pasti tidak mungkin memberikan hal itu kan Pak. Dan juga sebenarnya kalau untuk perusahaan fintech seperti peer-to-peer untuk mendapatkan izin, kita semua itu harus sudah memiliki sertifikat ISO Pak, ISO 27001, di mana itu adalah intinya adalah mengatur dari information system. Sejak 2018 hingga Juli 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar 3.300 aplikasi pinjaman online ilegal. Namun hal itu tidak memberi efek jera. Selain bisa berganti nama, kebanyakan server aplikasi ilegal ini berasal dari Tiongkok sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum. Dikirim ke semua kontak. Tim CNN Indonesia, Jakarta. Utang bayar loh, utang